فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا. العلم أشرف شيء له رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه عليته، فمن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه، ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pembacaan tasrif itu seharusnya diikuti semua ya. Kalau hanya dibaca satu orang tidak ada gunanya itu. Hanya berguna bagi orang yang membaca. Jadi tidak banyak gunanya kalau tidak diikuti oleh semuanya. Kalau diikuti oleh semuanya manfaat, di samping mengurangi rami. Daripada rami dengan yang tidak ada gunanya, lebih baik rami dengan pembacaan tasrif itu. Saya berharap tempat ibadah itu tidak rami. Memang tak boleh rami, kecuali rami dengan zikir, salawat, baca Quran dan lain-lain. Su'ul azab itu kalau rame itu. Jadi daripada rame dengan yang tidak berguna, ya rame saja dengan membaca tasrif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن مخالطة أهل الخير ومجالستهم تزرع في القلب محبة الخير. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bergaul dengan orang-orang baik dan berkumpul dengan mereka itu tazra'u fil qalbi, menanamkan di dalam hati mahabbatal khairi, menanamkan cinta kebaikan. Wa tu'inu 'alal amali bihi, dan membantu untuk bisa mengamalkan dengan khair. Kama anna mukhalatata ahli syarri, sebagaimana sesungguhnya bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk, mujalasatahum, dan kumpul dengan mereka, taurisu fil qalbi, itu menanamkan di dalam hati hubbas syarri, cinta keburukan, wa hubbal amali bihi, dan cinta mengamalkan dengan keburukan. Jadi bergaul, berkumpul itu pengaruhnya sangat besar. Berkumpul dengan orang baik bisa menanamkan kebaikan di dalam hati. Berkumpul dengan orang jahat bisa menanamkan kejahatan di dalam hati. Wa aidan, dan lagi, fa inna man, sesungguhnya orang, khalata qauman, yang bergaul dengan suatu kaum, wa asyarahum, dan bergaul dengan mereka, ahabbahum, adalah pasti mencintai siapa man hum, kepada kaum, mencintai daruratan secara pasti, secara niscaya. Sawa'un kanu akhyaran aw asyraran, sama saja ada siapa kaum itu orang-orang baik atau orang-orang jahat, ya kan? Kalau kita selalu bergaul dengan mereka, mau tidak mau kita akan senang dengan mereka, tak peduli mereka jahat. Wal mar'uh ma'aman ahabbah, adapun orang adalah bersama orang yang ia cintai. Di mana itu? Fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Wa alaikah birrahmati li ibadillahi, dan hendaklah kamu kasih kepada hamba-hamba Allah, wasyafaqati, dan sayang, ala khalqillahi, atas makhluknya Allah. Hendaklah engkau menjadi orang yang kasih dan sayang terhadap makhluknya Allah. Wa kun rahiman syafiqan, hendaklah ada kamu rahiman, itu pengasih, syafiqan, lagi penyayang, adufan, lagi orang yang suka, maklufan, dan disukai. Hendaklah menjadi orang yang suka kepada orang dan disukai oleh orang. Wahdar, dan takutlah kamu, antakuna, ada kamu, fadhon, itu keras, walidon, itu kasar, aufahisan, atau jelek, jafian, lagi kasar perangainya, tabiatnya. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihi salam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'a, wa man la yarham la yurham. Hanya saja sayang siapa Allah, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya, sayang ar-ruhama'ah, kepada yang sayang-sayang, kepada para penyayang. Artinya yang disayangi Allah hanya hamba-hambanya yang penyayang. Wa man la yurham la yurham, barang siapa yang tak sayang, la yurham, maka tidak disayang.
Yang dicintai Allah adalah hanya hamba-hambanya yang penyayang. Waqalah dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, al-mu'minu alufun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Orang mukmin itu adalah aluf ma'luf. Aluf itu penyayang, orang yang suka. Ma'lufun itu disukai. Dan tidak ada kebaikan fiman di dalam orang la ya'lafu wa la yu'lafu, yang ia sendiri tak suka kepada orang, orang tak suka kepada dia. Wa alaika bi ta'limil jahilina, dan hendaklah kamu mengajar orang-orang bodoh. Wa irsadid dhallina, memberi petunjuk orang-orang sesat. Wa tadhkiri al-wafidina, mengingatkan orang-orang lupa. Wahdar, dan takutlah kamu anta dzalika, kamu membiarkan itu, jangan sampai membiarkan itu. Tidak mengajar orang bodoh, tak memberi petunjuk orang yang sesat, tak mengingatkan orang yang lupa. Qailan, seraya berkata, innama yu'allimu, hanya saja mengajar, wajudzakiru, dan mengingatkan, man ya'malu bi ilmihi, siapa orang yang mengamalkan ilmunya. Wa ana lastu kadzalika, sementara adapun saya tidak ada, saya adalah sedemikian. Atau mengatakan inni lastu bi ahlin lil irsadi, sesungguhnya aku itu bukan ahlinya untuk memberi petunjuk. Li'annahu min akhlaqil akabir, karena irsyad itu bagian daripada akhlaknya orang-orang besar. Tidak boleh meninggalkan taklim, meninggalkan irsyad dengan alasan dia tak mengamalkan ilmunya. Saya tidak akan memberi peringatan kepada orang karena saya sendiri masih seperti ini, masih belum mengamalkan ilmu. Salah itu, salah. Aku bukan ahlinya untuk melakukan irsyad. Irsyad itu perilakunya orang-orang besar. Wa hadza kulluhu talbisun minas syaitan. Adapun ini semua adalah talbis, pengkaburan yang datangnya dari setan. Fa inna ta'lima wa tazkira, karena sesungguhnya mengajar dan mengingatkan, min jumlatil amali bil ilmi, termasuk bagian mengamalkan ilmu, ya. Mengajar, memperingati orang, mengingatkan orang, itu bagian daripada mengamalkan ilmu. Wal akabiruh masaru akabirah, orang-orang besar mereka tidak menjadi orang-orang besar illa bifadlillahi, kecuali dengan karunia Allah, wal amali bi ta'atihi, dan beramal dengan taat kepada Allah, wa irsadihim, dan menunjukkannya akabir, menunjukkan ibadallahi kepada hamba-hamba Allah, ila sabilillahi, ke jalan Allah. Orang-orang besar itu tak langsung jadi orang besar. Jadi orang besar perantaranya yang mengamalkan ilmunya, menunjukkan orang lain ke jalan yang benar. Wa idza lam takun ahlan, dan apabila tidak ada kamu itu ahli, kalau kamu itu merasa bukan ahlinya mengingatkan orang, falaisa laka tariqun, maka tidak ada ialah bagimu adapun jalan, ila husulil ahliyati, tidak ada jalan bagimu untuk mendapatkan keahlian, illa fi'lul khairi, kecuali melakukan kebaikan, wad du'a'u ilaihi, dan mengajak orang kepada kebaikan. Kalau Anda sekarang mengatakan belum ahlinya, ya tidak ada jalan bagimu untuk mendapatkan keahlian,
kecuali melakukan kebaikan dan mengajak orang ke jalan kebaikan. Wa innamas syu'mu fi da'wat wa du'ai, hanya saja adapun kemalangan itu palang adalah di dalam mengklaim wa du'ai dan mengajak orang ila ghairil haqqi kepada yang tak benar, itu sepalang itu. Meskipun merasa belum mengamalkan ilmu, itu tetap penting mengajak orang ke jalan yang baik. Wa alaika bijabri qulubil munkasirina, dan hendaklah kamu menghibur hatinya orang-orang yang sedang kalah ya. Kalah apa, banyak hutang, termasuk kalah dalam pemilu ya. Jangan sampai mereka itu dibuli. Orang-orang yang susah seperti itu doanya itu diterima ya. Orang-orang sudah kalah kok masih dicaci maki ya. Hendaklah kamu itu menghibur orang-orang yang kalah, wa mulatafatid du'afai, dan ramah kepada orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin, wa muwasatil mukillinah, dan menyantuni orang-orang yang tak punya, orang-orang miskin, orang-orang yang tak punya, wa taisiri 'alal mu'sirinah, dan memudahkan atas orang-orang melarat. Itu penting ini. Wa iqradil mustaqridinah, dan memberi pinjaman kepada orang-orang yang mau pinjam. Kalau mau pinjam dikasih ya kan. Tapi kadang-kadang takut tak bayar. Yang penting intinya adalah perlu membantu menyantuni orang-orang yang tak berdaya ya kan? Tak berdaya. Meskipun kita sedang tak berdaya, berusaha untuk menyantuni orang lain yang sedang tak berdaya juga. Wafil hadisih, dan di dalam hadis dikatakan, inna sawabal qardi yazidu ala sawabis sadaqati, sesungguhnya pahala memberi pinjaman, hutangan maksudnya, adalah lebih dari pahalanya sedekah. Beri utangan itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Bisama niyati at'afin, dengan 8 kali lipat pahalanya. Kok bisa? Wadzalika, adapun hal itu, annal qardah, bahwa sesungguhnya pinjaman, hutangan, la ya'khudhuhu illa muhtajun, adalah tidak mengambil kepada qard kecuali siapa yang butuh. Karena kalau pinjaman pasti orang yang butuh kepada pinjaman. Tapi kalau di masa sekarang kadang-kadang lebih kaya yang pinjam ya kan. Orang sudah punya modal miliaran, untuk menambah modal pinjam lagi. Lain itu. Wa alaika bi ta'ziyati man, dan hendaklah kamu mentakziahi orang. Maksudnya bertakziah kepada orang. Takziah itu bernyabar ya, menghibur. Bertakziah kepada orang, nazalat, yang menimpa bihi dengan ma musibatun, apa musibah. Hendaklah bertakziah kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Bukan hanya soal mati ya. Biasanya takziah orang mati. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, man azza musiban, barang siapa bertakziah kepada orang yang terkena musibah, ay sabbarahu, azza ini maknanya sabbara, bernyabar ya. Kana lahu, maka ada lahu, ialah bagi man, mislu ajrihi, adapun seperti pahalanya musab. Musab orang yang terkena musibah, kalau sabar pahalanya besar. Orang yang bertakziah kepadanya mendapatkan pahala seperti pahalanya. Wa iyyaka wasyamatata bi ahadin minal muslimina, dan janganlah kamu hindarikanlah dirimu daripada samatah.
samatah bi ahadin minal muslimina, kepada salah seorang dari kaum muslimin. Jangan sampai kamu samatah terhadap orang muslim. Wahia, adapun samatah, antafroha, ialah kamu bergembira, bima, dengan sesuatu, yanzilu, yang menimpa, bihi, dengan ahad, minal masaibi, berupa musibah-musibah. Kalau ada tetangganya kena musibah, dia bunga, itu namanya samatah, ya. Jangan sampai itu. Tetangganya tasabra, alhamdulillah. Wala tusmit bil a'da, ini dalam teguran Nabi Harun kepada Nabi Musa. Waqala alaihissalam, waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihissalam, la tulhir as-samatata bi akhika fayu'afiyahu Allahu wa yabtaliyaka. Jangan kamu menampakkan samatah terhadap saudaramu, karena Allah Ta'ala akan menyelamatkan atau akan melindungi kepada akhika, fayu'afiyah, karena akan melindungi kepada akhika Allahu, siapa Allah, wa yabtaliyakah, dan memberi bala Allah kepadamu. Jangan sampai bergembira di saat saudaramu, temanmu, tetanggamu itu sedang susah, karena akibatnya orang itu akan dilindungi oleh Allah dan kamu sendiri yang akan dikasih bala. Wahdar an tu'ayyira musliman bidzambin, dan takutlah kamu mencela orang muslim dengan suatu dosa. Waqa'a, yang terjerumus siapa muslim fihi, di dalam dosa itu. Jangan mencela seseorang dengan suatu dosa. Fa inna man ayyara musliman, karena sesungguhnya orang yang mencela orang muslim bizambin, dengan sebab suatu dosa, lam yamut, tidak akan mati siapa man ayyara, hatta yubtala bihi, sehingga ia diuji bihi, dengan dosa itu. Wa alaika bitafriji 'anil makrubina, dan hendaklah kamu melapangkan orang-orang yang kesusahan. Melapangkan orang-orang yang kesusahan. Mafhumah, ya. Wa qada'i hawaijil muhtajina, dan menunaikan hajat-hajatnya orang-orang yang sedang punya hajat. Menunaikan kebutuhan orang-orang yang butuh. Wasatri auratil mudnibina, dan menutupi aib-aibnya orang-orang yang berdosa. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Panjang ini. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Man yassaru ala mu'sirin, barang siapa yang memberi kemudahan atas orang yang kesusahan, atas orang yang melarat, yang kesulitan, yassarallahu, maka memberi kemudahan siapa Allah alaihi, atas man. Wa man satara musliman, barang siapa menutupi orang muslim, menutupi aibnya, satarahu, maka menutupihu kepada man Allahu, siapa Allah, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat. Wa man farrajah, dan barang siapa melapangkan
an muslimin dari orang muslim, melapangkan kurbatan akan kesusahan, min kurabil dunia, dari kesusahan dunia, farrajallahu, maka melapangkan siapa Allah, anhuri dari iman, melapangkan kurbatan akan kesusahan, min kurabi yaumil qiyamati, dari kesusahan hari kiamat. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa ada siapa man, ialah di dalam memenuhi hajat saudaranya. Barang siapa yang ia memenuhi kebutuhan atau hajat saudaranya, kana Allahu, maka ada siapa Allah, fi hajatihi, ialah di dalam memenuhi hajatnya aman. Orang yang suka membantu kebutuhan orang, ia akan mendapat bantuan dari Allah. Wallahu fi aunil abdi, adapun Allah adalah selalu dalam membantu hamba. Maka adalah abdu, selagi ada hamba itu, fi auni akhihi, itu dalam membantu saudaranya. Allah Ta'ala akan selalu membantu hamba yang membantu orang lain. Wa alaika bi imatatil adha, dan hendaklah kamu menyingkirkan barang gangguan, min tariqil musliminah, dari jalannya kaum muslimin. Ada duri di jalan, disingkirkan, ada batu disingkirkan, biar tidak orang tersandung. Fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu, min su'abil imani, bagian dari cabang-cabang iman. Itu sepele itu, tapi pahalanya luar biasa itu. Wufil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, qala nabiyuh, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi husni syauqin qata'ahu min tariqil muslimin. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki, yataqallabu fil jannati, berguling-guling di surga. Berguling-guling itu maksudnya bergerak, bergerak bebas ya, di surga itu. Kok bisa seperti itu orang itu? Saya melihat ada seorang itu senang bergerak leluasa di surga. Fi wusnin, disebabkan fi wusni syaukin atau syukin, disebabkan ranting duri, qata'ahu, yang memotong siapa rajulan, hu, kepada wusun, min tariqil musliminah, dari jalannya kaum muslimin. Saya melihat orang di surga itu leluasa berada di surga gara-gara ia pernah menyingkirkan duri dari jalan. Wa alaika bi rahmatil yatimi, hendaklah kamu menyayangi anak yatim. Wal mashi ala ra'sihi, dan mengusap kepalanya. Tapi jangan hanya diusap ya, diusap dengan uang. Kalau hanya diusap ya. Qala alaihi salam, bersabda siapa Nabi alaihi salam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat alaihi yaduhu asra hasanatin. Barang siapa mengusap atas kepalanya anak yatim, kataballahu, maka mencatat siapa Allah, lahu, bagi man, bi kulli sya'ratin, dengan setiap satu helai rambut, marat, yang berjalan, alaiha, atas sya'rah, berjalan, yaduhu, apa tangannya, man, mencatat asra hasanatin, 10 kebaikan. Orang yang mengusap kepalanya anak yatim, maka dicatat bahwa tiap-tiap satu helai rambut yang terkena tangannya itu mendapatkan 10 kebaikan. Padahal berapa ratus, berapa ribu helai rambut yang terkena sentuh tangan itu.
Wajtahid fi idkhalis sururi ala qulubil mu'minina min kulli wajhin amkanaka. Dan berusahalah kamu memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya orang-orang mukmin, mengkuli wajhin, dari setiap arah, dari setiap jalan, amkanaka, yang mungkin kepadamu. Apa saja yang kira-kira membuat orang mukmin itu bergembira harus dilakukan. Mafhum ngaureng, kan? Bagus mafhum ngaureng itu, tapi jangan sebaliknya menyusahkan orang. Dengan cara apa saja, malam yakun isman, selama bukan dosa. Tapi jangan sampai gara-gara ingin menyenangkan orang tapi melalui cara yang tak benar, dosa. Wa alaika bis syafaati li kulli man sa'alaka. Hendaklah kamu memberi syafaat, memberi pertolongan li kulli man, kepada setiap orang. Sa'alakah, yang memintakah kepadamu, antasfa'a, agar kamu memberi pertolongan, lahu, kepada kulliman, fi hajatin, menyangkut suatu kebutuhan, memberi syafaat ilaman, kepada orang, laka, yang ialah bagimu, indahu, di sisi man yang dekat ini, jahun, adapun kedudukan. Hendaklah kamu memberi pertolongan kepada orang yang minta kepadamu agar kamu memberi pertolongan menyangkut suatu kepentingan. Memberi syafaat kepada orang yang kamu punya kedudukan di hati orang itu. Katakanlah kita ini orang yang punya pengaruh, ya. Orang yang punya pengaruh, gunakanlah pengaruhnya, gunakanlah kedudukannya untuk menolong orang. Orang ada yang ditahan padahal tak bersalah, datangilah polisi. Kebetulan kamu adalah orang yang berpengaruh, gunakanlah pengaruhmu, gunakanlah kedudukanmu untuk memberi syafaat kepada orang yang minta syafaat. Asal bukan tidak membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Fa innallaha yas'alul abada an jahihi, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menanyai hambanya tentang kedudukannya aman. Kamu jabatannya digunakan untuk apa? Kama yas'aluhu an malihi, sebagaimana bertanya siapa Allah kepada abad an malihi, tentang hartanya. Bukan hanya soal hartanya yang ditanya, jabatannya, kedudukannya juga ditanya. Wa iza tawajjaha, dan apabila dihadapkan ala abdin, atas hamba, syai'un, apa sesuatu, minal hududis syar'iyyati, dari had-had syar'i. Hudud ini jamak dari had. Had itu adalah hukuman yang pasti. Hukuman yang pasti, kalau mencuri potong tangan, kalau zina dirajam atau didera, kalau minuman keras didera, itu namanya had. Hukuman pasti. Berbeda dengan kisos. Kalau kisos itu adalah hukuman yang setara, yang setimpal dengan kejahatannya. Kalau membunuh dibunuh, kalau memotong telinganya orang dipotong, kalau melukai kepalanya dilukai, itu namanya kisos. Jadi tak pasti. Hukuman itu ada tiga, ada hukuman hudud, ada hukuman kisos, ada hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada ketentuan dari syariat tentang jenis dan kadarnya, harus dihukum dengan apa. Oleh karena itu ditentukan kepada kebijakan negara atau kebijakan hakim, apakah dikurung, apa dicukur atau apa, itu ta'zir itu. Apabila hukuman had sudah dihadapkan kepada seseorang,
Kahaddiz zina, seperti hadnya zina, wassariqati, dan hadnya pencurian. Fahdar, maka takutlah kamu, antas fa'alahu, kamu memberi syafaat pertolongan lahu kepada abdin. Jangan sampai kamu memberi syafaat orang yang memang seharusnya dihad karena melakukan kejahatan. Jangan sampai kamu memberi pertolongan, ini pertolongan yang salah. Fa inna syafa'ata fil hududi ghairu jaizatin, karena sesungguhnya syafaat dalam had-had tadi itu tidak boleh. Mestinya dipotong tangan lalu tak dipotong tangan, mestinya dihukum lalu tak dihukum, tak boleh. Wa iza syafa'ta syafa'atan, dan apabila kamu memberi pertolongan kepada seseorang, pertolongan yang boleh ya, fa uhdiyat laka, maka dihadiahkan laka kepadamu, bisa babiha, dengan sebab syafaat, dihadiahkan hadiyatun, apa hadiah, fala takbalha, maka janganlah kamu menerima hadiah itu. Fa innaha, karena sesungguhnya hadiah itu, risan, adalah suap, itu namanya. Risa ini jamak dari riswah ya. Kalau kamu memberi pertolongan kepada orang dengan imbalan dapat hadiah dari orang yang ditolong, jangan diterima, itu suap. Wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minina, dan hendaklah kamu tersenyum di hadapan orang-orang mukmin. Surah Mesem berarti ya. Tapi kalau mesem jangan lama-lama. Wa talaqatil wajhi, dan cerianya wajah, wajah ceria. Wa izharil bisyri lahum, dan menampakkan kegembiraan kepada mereka. Wa tibil kalami, dan bagusnya perkataan. Tibil kalami atau thayyibil kalami ya. Kalau at-tib ini masdar, kalau thayyib ini isim fa'il. Thayyibil kalami berarti asalnya wal kalamit thayyib, dan hendaklah kamu menyampaikan kalam yang baik, mahum, bersama kaum mukminin. Walainil janibi, dan halusnya lambung. Lainil janibi atau layyinil janib. Lainun atau linun itu masdar, kalau layyinun itu isim fa'il. Wa khafdil janahi, dan merendahkan sayap, sayapnya direndahkan. Maksudnya ya tawadhu. Qala Allahu, berfirman siapa Allah Ta'ala di nabiyihi, kepada nabinya, wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ini wahfid janahaka lil mu'minin ya. Dan rendahkanlah sayapnya kepada orang-orang mukmin. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda siapa nabi, la tuhakkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Wala tuhakkiranna, janganlah kamu meremehkan, minal ma'rufi, dari sesuatu yang baik, meremehkan syai'an, kepada apapun. Jangan kamu meremehkan barang kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu harus bertemu kepada saudaramu dengan wajah yang ceria. Menampakkan wajah yang ceria di hadapan orang lain itu sudah luar biasa itu. Jangan dianggap itu remeh itu. Jangan sampai kamu meremehkan barang kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan cara menampakkan wajah yang ceria di hadapan orang.
Wa qala alaihi salatu wassalam al-kalimatu at-thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Wa minal ma'thuri wallahu alam al-Fatihah.